Halo semuanya, hari ini kita kembali lagi ke komputer online class. Nah, kali ini materi kita adalah tentang manfaat pembelajaran dari komputer. Nah, jadi di sini kita akan belajar kenapa sih kita harus belajar komputer, apa fungsi-fungsinya ketika kita belajar komputer, dan yang lain-lainnya. Oke, kita masuk saja ke pengertiannya dulu. Jadi, apa itu komputer? Nah, jadi komputer itu adalah sebuah alat yang memudahkan kita dalam melakukan suatu pekerjaan ataupun kegiatan. Nah, jadi komputer ini dia alat yang bisa memudahkan kita dalam melakukan suatu kegiatan. Contohnya apa tuh? Misalnya orang tua kita sedang bekerja, dia bisa memudahkannya mengetik sesuatu atau mengerjakan sesuatu ataupun belajar. Seperti belajar online ini kan kita dibantu oleh komputer atau handphone juga bisa. Nah, itu dia. Jadi dia meringankan pekerjaan manusia supaya lebih efisien atau lebih cepat dan juga lebih gampang. Nah, seperti itu. Jadi komputer ini sangat penting ya. Itu dia. Lalu kenapa kita harus belajar komputer? Karena kita harus membiasakan diri dari kecil untuk menggunakan komputer agar nanti saat kita dewasa atau mungkin kelas 6, SMP, SMA, kita itu tidak canggung dalam menggunakan komputer dan juga sudah terbiasa untuk menggunakan komputer tersebut. Nah, jadi nanti saat dewasa atau saat besar kita pasti akan menggunakan komputer ini karena komputer ini sudah ibaratnya penggunaannya itu tidak bisa dipisahkan dari manusia. Jadi pastilah saat mungkin kita di SMP atau di SMA atau nanti sudah bekerja dan lain-lain, nah kita pasti akan menggunakan komputer ini. Jadi kita biasakan dulu menggunakannya supaya kita tidak canggung lagi. Nah, seperti itu. Nah, manfaat-manfaat yang kita dapat ketika kita belajar komputer. Nah, biasanya kita akan dapat pertama itu meningkatkan kreativitas. Nah, jadi biasanya di komputer nih juga ada beberapa fitur seperti menggambar atau membuat video atau juga membuat yang lain-lain di komputer ini bisa semuanya. Nah, itu dia. Jadi bisa meningkatkan kreativitas kita. Saat kita ingin menggambar di komputer juga bisa menggambar. Itu dia. Yang lalu melatih keterampilan dalam mengetik. Nah, biasanya ini kalau kita belajar biasanya kan kita tulis di buku. Nah, kalau di komputer kan kita tidak menulis, kita mengetik, kita pencet tombol-tombol yang ada di keyboard. Nah, itu biasanya kalau kita sering menggunakan komputer nih, nah kita bisa terbiasa nanti di mana letak huruf-hurufnya. Terus makin lama makin cepat kita mengetik dan kita juga tahu fitur-fitur tombol yang ada di keyboard tersebut. Jadi semakin lama kita menggunakannya, semakin terampilah kita dalam mengetik di komputer ataupun di handphone juga bisa. Itu dia ya. Lalu yang ketiga meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Nah, jadi di komputer ini biasanya sistemnya itu banyak menggunakan bahasa Inggris karena dia buatan dari luar, bukan buatan Indonesia, banyak seperti itu. Jadi dia banyak bahasa Inggris. Nah, otomatis juga akan melatih kita dalam berbahasa Inggris. Mungkin seperti ada tombol shutdown, mematikan komputer, restart, nah seperti itu, dan lain-lainnya, klik, nah, seperti itu ya. Atau di keyboard juga ada tulisan seperti enter, delete, dan lain-lain. Itu dia. Jadi secara tidak langsung kita sudah melatih bahasa Inggris kita, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah bentuk dari komputer. Nah, biasanya komputer itu terdiri dari CPU atau desktop, itu yang kotak itu. Yang kotak itu namanya CPU atau desktop. Dan juga monitor, kalau monitor yang seperti TV
Nah, itu dia. Ada juga keyboard, kita tahu ya, keyboard tempat mengetik, dan juga mouse. Nah, mouse itu yang kecil. Itu ya, itu bentuknya. Nah, itulah biasanya komputer terdiri dari itu. Ada juga yang laptop, yang all-in-one, semuanya sudah menjadi satu. Nah, itu dia. Oke. Nah, tetapi ketika kita menggunakan komputer, haruslah dengan penguasaan orang tua, karena komputer merupakan alat yang sensitif. Nah, jadi ketika anak-anak mister mungkin mau mencoba komputer, menggunakan komputer untuk berlatih atau untuk membiasakan, usahakan didampingi oleh orang tuanya, dibantu oleh orang tuanya untuk menghidupkan komputernya, terus diawasi. Nah, karena komputer ini dia adalah barang elektronik, ya sensitif, jadi kadang gampang rusak, kena air lah, atau inilah. Nah, itu dia. Jadi ketika kita anak mister masih kecil, harus didampingi sama orang tua ketika menggunakan komputer. Itu dia ya, karena dia ada listriknya juga. Oke. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran kita ini adalah pembelajaran komputer sangat penting untuk dipelajari karena komputer merupakan alat yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia. Apalagi pada saat sekarang, komputer berperan penting dalam berbagai hal seperti pendidikan, pekerjaan, dan juga lain-lain. Nah, itu dia. Kalau dulu kita belajarnya di sekolah, sekarang kita belajarnya secara online menggunakan komputer, menggunakan handphone, dan lain-lain. Nah, jadi haruslah kita membiasakan supaya kita bisa mandiri dalam menggunakan komputer, tidak dibantu orang tua lagi, kita bisa pandai menggunakan atau pembelajaran secara online. Nah, itu dia. Jadi pembelajaran komputer ini sangat penting supaya kita bisa membiasakan menggunakan komputer. Itu dia. Jadi tahu kita apa itu komputer, apa manfaatnya, dan juga yang lain-lain. Oke, sekian dulu materi Mister tentang manfaat dari pembelajaran komputer. Semoga dengan materi ini anak-anak bisa mengetahui seberapa penting pembelajaran komputer ketika kita menggunakan komputer tersebut, dan juga belajar komputer di sekolah. Oke, terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.